Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan waktu kepada kita untuk membaca dan merenungkan firman Allah. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami mengerti bagian firman yang akan kami baca dan renungkan sehingga membawa pertumbuhan iman kami dan kesetiaan kami mengiring Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibrani 10 ayat 23 mengatakan, marilah kita teguh berpegang kepada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan itu setia. Saudara, surat Ibrani ini ditulis dan ditujukan kepada orang-orang Kristen dan orang Kristen Yahudi yang berada di luar Palestina atau di daerah perantauan dan di dalamnya termasuk kota Roma. Dan rupanya mereka sedang berada di dalam satu kondisi penganiayaan yang sangat hebat, membawa kepada keputusasaan. Akibatnya mulai ada yang meninggalkan iman mereka kepada Kristus Yesus. Penulis surat Ibrani mau memperkuat iman agar mereka mempertahankan iman mereka kepada Kristus sampai kepada akhir hidup mereka. Sebab itu, dalam ayat pembacaan kita, di situ ada ajakan dan dorongan untuk tetap teguh berpegang kepada pengakuan dan pengharapan, karena Allah yang menjanjikan itu setia. Saudara, kata teguh berpegang di situ mengandung arti sikap yang tidak mudah dipengaruhi oleh segala situasi. Tetap kokoh, kuat, tidak tergoyahkan. Jadi saudara, kita juga jangan mudah dipengaruhi oleh segala situasi dan kondisi di dalam kehidupan kita. Karena kita mempunyai pengharapan. Pengharapan kita adalah pasti. Tidak ada istilah mudah-mudahan. Tidak ada istilah semoga. Karena pengharapan kita ada dasarnya, ada landasannya, yaitu di dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus adalah penggenapan perjanjian Allah dan semua janji-janji Allah untuk kita orang-orang percaya. Menurut seorang penulis mengatakan bahwa di dalam Alkitab ada 3.573 janji Allah. Luar biasa, saudara. Kita menjalani kehidupan di sepanjang tahun hanya 365 hari. Betapa berlimpahnya janji Allah bagi kita. Allah yang menjanjikan itu setia. Setia adalah sifat Allah. Maka berarti apa yang dijanjikan oleh Allah pasti akan digenapinya. Saudara, janji keselamatan telah digenapi oleh Kristus Yesus lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Dan orang yang percaya kepadanya pasti tidak akan binasa, memperoleh hidup yang kekal. Dan juga dijanjikan bahwa Kristus akan datang kedua kali. Dan itu adalah pengharapan kita. Dia akan datang bukan sebagai juru selamat, tetapi dia akan datang sebagai hakim untuk menghakimi. Orang yang percaya kepada Kristus diselamatkan. Dan orang yang tidak percaya kepada Kristus memperoleh penghukuman kekal. Oleh karena itu, saudara, mari kita teguh berpegang kepada pengakuan pengharapan kita. Karena Allah yang menjanjikan itu adalah janjinya tidak akan pernah gagal.
Saudara, memang sekarang kita sedang diperhadapkan dengan kesulitan yang demikian hebat. Pandemi virus corona sungguh berdampak luar biasa yang membawa pergumulan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena yang kita saksikan bukan semakin membaik, tetapi semakin bertambah orang yang terpapar oleh virus corona itu. Apalagi saudara, melalui berita yang kita baca, yang kita dengar lewat televisi, bahkan di gadget kita, bahwa pandemi virus corona ini berdampak dalam perekonomian di negara kita. Tetapi saudara, jangan sampai kita kehilangan arah, jangan sampai kita kehilangan pegangan, karena kita punya pengharapan di dalam Kristus, dan pengharapan di dalam Kristus tidak akan mengecewakan, karena Allah yang menjanjikan itu setia. Dia akan pasti menepati apa yang telah dijanjikannya itu. Allah tidak seperti manusia. Manusia dapat berjanji, tetapi juga dapat mengingkari janji itu. Tetapi Allah kita adalah Allah yang setia, yang tidak akan pernah tidak menepati apa yang dijanjikannya. Saudara, janji setia Allah telah disampaikan lewat firman-Nya, dan kita tahu itu semua tercantum di dalam Alkitab yang adalah firman Allah. Perkataan Allah adalah ya dan amin. Karena itu saudara, marilah kita teguh berpegang kepada pengharapan kita di dalam Kristus. Karena Allah di dalam Kristus adalah Allah yang setia dan yang berjanji akan menepatinya. Bahkan Allah yang berjanji itu adalah Allah pencipta alam semesta. Karena itu janganlah kita biarkan iblis mengalihkan perhatian kita di dalam pengharapan kita di dalam Kristus Yesus. Apalagi di masa yang sulit ini. Saudara, kita yang percaya kepada Kristus telah dijaminkan, telah diberikan janji dan diberikan kelayakan untuk menikmati dan mengalami kebaikan-kebaikan Allah dan kemurahan Allah. Karena itu, janganlah kita bergeser dari pengharapan kita di dalam Kristus. Karena Kristus itu tidak berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Kuatkan kami melewati hari-hari hidup kami, tetap berpegang teguh kepada pengharapan kami di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.